ibu dapur. Saya Yuni Lestari sebagai Satriawan. Saya Rizala Aulia sebagai Acil Kecil. Saya Maria Nabila sebagai imam tukang. Aku adalah seorang santri putri. Pagi dan malam mengaji menjadi rutinitasku. Karena setiap hari aku memiliki kewajiban untuk menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Imam tukang itu adalah profesinya. Aku bekerja di pesantren Arisalah untuk membangun asrama, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya demi untuk mendapatkan Ibu dapur. Tapi memanggilku dengan panggilan tersebut. Sehari-hari aku bekerja di dapur. Masak sarapan, sarapan pagi, sore. Terkadang aku memasak daging sapi. Terkadang aku juga memasak Anak kecil, aku adalah bocil dari salah. Aku adalah Acil. Acil ini sangat lucu sehingga para santri sering mencubit Acil. Gendong Acil dan memasukkannya ke dalam drum yang berisi air. Memang lebih sulit membersihkan alat-alat yang terkena semut yang sudah mengering sehingga harus direndam dalam waktu yang lama. Cara lain agar mudah membersihkannya yaitu dengan membaca surat Yasin. Biasanya dilakukan saat malam Jumat pada saat maghrib. Kemudian dilakukan dengan membaca salawat dan zikir sambil cuci piring, kemudian menatanya. Setelah semuanya selesai, yang terakhir adalah menyiram lantai dapur dengan menggunakan terus yang paling dari tadi Acil menariknya agar tidak sampai mengenai bibir Acil. Acil sering bermain sama secara sembunyi-sembunyi. Acil sering dimarahin mama karena suka main game. Acil juga sering dimarahin mama karena sering nonton video. pelajaran nahu. Sampai saat ini aku masih belum paham tentang bab jamak taksir. Bab itu sangat membuatku pusing. Sampai aku harus menanyakan kepada manja. Adalah tukang yang paling lama bekerja di Arisalah. Dia bisa melakukan dan memperbaiki apapun. Sedangkan Mang Budi adalah Mang yang busuk. aku baru ingat, aku dulu membuang makanan sisa tadi ke trash bag sehingga baunya menjadi sangat busuk. Kemarin para santri aja belum sempat makan karena semalaman mereka tuh Di celana. Ih, lagi-lagi Acil dimarahin mama karena ini udah ketiga kalinya Acil di celana. Mungkin Acil kebanyakan makannya dengan murah di pinggir jalan. Padahal Bapak juga tidak pernah melarang Acil. Malah Bapak sering berkata seperti ini ke Acil. Acil, kalau mau jajan, kamu harus menghafal dulu, Cung. ketika aku mau izin persiapan tasmi. Tasmi adalah membaca hafalan tanpa melihat, satu kali duduk dalam satu majelis. Biasanya tasmi dilakukan di Bedeng. Tempat tidur para Mang tukang. Di sebelahnya terdapat jemuran yang disediakan untuk santriwan. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara seramar dari jemuran. Begitu kagetnya diriku karena aku mendapat santriwan yang sedang Bermain boneka Barbie. Apa-apaan adalah permainannya Acil sukai. Acil sering memainkannya bersama kakak. Acil juga suka boneka bentuk buaya. Dan kakak suka boneka yang berbentuk kadut atau jeruan domba menjadi menu sore ini karena setelah Idul Adha jeruan masih banyak yang tersisa. Aku akan memasaknya dengan bumbu gulai. Tak lupa pertama-tama masukkan yang paling penting agar semakin sedap, yaitu kita masukkan ayam. Ih, Acil kesel banget karena setelah main pasir bersama kakak, Acil tidak sengaja menginjak kotoran milik ayam-ayam itu. Saking keselnya, Acil berkata pada ayam-ayam tersebut, Ya ayuhan nas, ittaqullah. Semenjak 15 menit yang lalu, Ustaz Suyuti menjelaskan bab tentang takwa. Aku yang paling semangat dalam pelajaran beliau, aku duduk di bangku paling depan dan bertanya, Ustaz, sore ini makanya sama Lope apa tuh berenang. Tanyaku pada partner kerjaku di dapur. Aku kesel banget sama dia karena tadi tuh aku baju dari siraman bekas dia. Lope dan tahu berenang adalah menu favorit para santri. Ya kan? Saking sukanya mereka, kucing dan ayam pun jadi ikut suka dong. Kemudian partnerku menjawab, oh sore ini makanya tuh pakai semen, pasir, batu seklin adalah unsur paling penting
penting dan utama dalam membuat adonan cor, bukan adonan bolu. Dalam seminggu, aku hanya bekerja 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu. Karena pada hari Minggu, aku memiliki kewajiban yang tak bisa ditinggalkan, yaitu Latihan drama kontes. Akhir-akhir ini jadwal kajian siang sering diganti menjadi waktu latihan untuk drama kontes. Karena drama akan ditampilkan minggu depan di hadapan santri baru. Kata Abah, santri baru itu bagaikan kaum muhajirin dan kita harus menjadi Baru-barunya menakutkan. Aduh, takut kalau ada alus-alus sama bapak malam minggu. Soalnya banyak badut yang suka minta digergaji sampai kayu itu akhirnya berhasil dibagi dua karena terlalu panjang untuk menjadi kerangka jendela. Kemudian aku memasangnya dengan paku. Au! Sakit sekali tanganku. Terpukul oleh palu dan menjadi bengkak. Dan ternyata tanganku Mengeluarkan belatung yang menjijikan. Kulkas yang sudah tak terpakai itu sudah lama tak aku bersihkan, ternyata membuatku ingin muntah. Dengan terpaksa aku harus membersihkannya. Srek. Setelah selesai, aku bingung. Apa sebenarnya yang terjadi dengan diriku? jantungku berdegup kencang. Laki-laki itu selalu membuatku salah tingkah setiap berpapasan dengannya. Salah satu santri Iwan yang aku kagumi, parasnya yang begitu menawan, salah alimannya yang aku dambakan, bahkan suaranya yang tak akan tergantikan. Terlebih dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki manapun, yaitu Margoy, dangdutan, mengerjakan. Aduh, keren banget bisa kayak gitu. Soalnya, Aduh suka lihat di TikTok. Tapi pas Aduh minta ajar ke mama malah marah. Terus mama ngomong kayak gini ke Acil. Acil itu masih kecil. Acil gak boleh belajar kayak gitu. Acil itu harus belajar. Ngangkat semen. ngangkat behel, ngangkat hebel, mindahin besi WF. Itu pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Walaupun pada dasarnya kami adalah manusia kuat, tapi namanya juga manusia, pasti ada titik lemahnya. Jadi teringat kenangan 2 tahun yang lalu saat Aku pergi dan aku melihat orang yang aku kagumi sedang Berkata pada bapak, Pak, boleh nggak kalau aku terjatuh dari ketinggian. Itu membuatku sakit, dan obat tersebut hanyalah menikahi anak bapak. Perkataan partnerku berhenti karena petir yang menyambar membuat kami terkejut. Padahal lagi seru-serunya gitu ya, kupas bawang sambil gosipin anak Pak RT yang dilamar sama ayam yang baru saja menetas mati sama Acil. Acil takut dimarahin bapak. Itu punya bapak soalnya. Dia mati karena nggak sengaja kegiling waktu Acil main sepeda. Karena Acil banget, jadi Acil umpetin bangkainya di. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan bahwasanya syariat, thariqat, dan hakikat itu 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan satu kesatuan yang saling berkaitan. Para ulama mengumpamakan 3 perkara tersebut dengan Pak Deju, Mang Dana, Pak Haji Ade tak kalah lama bekerja di Ali Salam daripada Mang Jai. Oh, usut punya usut. Pak Haji Ade boyong dari bedeng tanpa soang dulu sama yang mulia Mang Jai. Menurut gosip yang beredar, katanya sih Pak Haji Ade katanya sih Pak Haji Ade beristri 2. Batinku terus mencari jawaban. Tak habis pikir pada lelaki yang memoligami istri pertamanya gitu ya. Saking khawatirnya diriku dimadu oleh suamiku sampai tak sadar tempe mendoan yang sedang aku goreng itu jadi kayak emot batu. Acil suka banget sama emot itu. Soalnya kayak pulu-pulu. Yang ada di film Upin Ipin. Apalagi pas bagian meme-nya. diberdirikan sama Ustadz. Aku terasa lagi mau apa doang. Aku baru selesai makan dan ketika melihat jam ternyata aku baru sadar. pekerjaan kami sudah selesai. Semoga rangkaian-rangkaian yang berbentuk Kalimat yang sulit dipahami ini dapat membuat santri-santri dan asatizah merasa puas setelah dihidangkan sajian ya. Mungkin menurut kalian semua ini sangat membosankan. Aku pernah mendengar walaupun kurang sempurna, suatu bangunan tetap tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya
ketekunan dan hikmat pada guru. Lalu, Bumbu-bumbu dan rasa yang tidak jarang berkali jadikan sebagai Pelajaran yang menyenangkan. Ajeng suka banget